Kali ini saya akan melanjutkan konten pembahasan manga, yaitu manga chapter 108. Sekilas dari manga chapter 108 akan berisi sedikit flashback dari kisah Kadet 104. Karena ini adalah manga chapter 108, kemungkinan akan menjadi bagian dari episode 10 yang akan rilis 15 Februari nanti. Jadi kembali saya ingatkan, jika kalian tidak ingin terkena spoiler, ada baiknya untuk mengabaikan konten kali ini. Tetapi kalau kalian memutuskan untuk lanjut menonton, bantu support channel ini dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita mulai. Manga chapter 108 ini diberi judul argumen kuat. Dari judulnya saja kalian pasti bisa menebak jika chapter 108 ini akan berisi adu argumen. Yang sampai kita sebagai penikmat manga juga harus ikut berteori perihal siapa ayah dari bayi yang dikandung Historia. Pembahasan dimulai dari para petinggi yang sedang berdiskusi tentang tindakan Komandan Pixis yang menangkap para pasukan relawan anti Marleyan. Yang mana seharusnya tugas penangkapan ini seharusnya dilakukan oleh polisi militer. Akan tetapi tugas ini malah dilakukan oleh pasukan penjaga gerbang. Ya, walaupun semua rencana mereka berjalan lancar, akan tetapi Nail di sini sedikit merasa iba karena para relawan ini sudah banyak membantu pembangunan infrastruktur di Pulau Paradis. Selanjutnya, salah satu petinggi polisi militer yaitu Lach akan melanjutkan rencana awal mereka, yaitu setelah kedatangan Zeke, mereka akan langsung mengumpankan Zeke kepada Ratu Historia. Akan tetapi sebenarnya rencana ini akan sedikit tersendat karena Historia sekarang sedang hamil. Di sini diceritakan jika orang yang menghamili Historia adalah teman masa kecil Historia, yang mana saat kecil si anak laki-laki ini melempari Historia karena tak mau keluar dari peternakannya. Tampaknya si anak ini sedang mencari perhatian si Historia, ya istilahnya dia lagi caper. Kalian di sini bisa memanggil pria ini dengan sebutan Farmer. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak yang berteori siapa ayah dari bayi yang dikandung Historia. Kalau menurut saya, masa orang random gak jelas siapa dia sebenarnya menjalin hubungan dengan Ratu Historia. Makanya banyak fans yang gak terima, jadi mereka berteori jika yang menjadi ayah dari si bayi ini kalau bukan si Rainer ya pasti si Eren. Yang pastinya saya tak bisa menyebutkan siapa ayahnya yang sebenarnya. Jadi silahkan kalian pilih sendiri, baik itu si Farmer, Eren, atau Rainer. Baik, lanjut ke jalan cerita. Di sini seharusnya kalian sudah sadar jika selama mengobrol para petinggi ini meminum wine yang dibawa dari Marley. Yang sebenarnya wine ini akan sangat berpengaruh dengan jalan cerita nantinya. Lalu kisah berpindah di sebuah ruangan yang berisi Armin, Mikasa, Jan, dan Connie. Di sini Connie sedang berusaha tegar setelah kehilangan kembarannya yaitu Sasha memberikan sedikit pendapat tentang Eren yang sekarang, karena menurut Connie kini Eren bukanlah Eren yang mereka kenal dulu. Di sini Connie kemudian mengatakan jika Eren bekerja sama dengan musuh, kita harus kuatkan hati untuk membunuh Eren. Ya, tentu saja pernyataan ini sangat bertentangan dengan Mikasa. Menurut Mikasa, Eren menyayangi mereka lebih dari apapun. Kemudian cerita kembali 1 tahun sebelumnya, yaitu saat mereka sedang bekerja bakti membangun jalur rel kereta. Kemudian secara tiba-tiba jauh dari belakang mereka, Komandan Hanji bersama Kapten Levi datang dengan menunggangi kuda. Kedatangan Hanji di sini untuk memberikan kabar jika perjanjian yang mereka lakukan sebelumnya telah gagal, yang mana kemungkinan kini negara Hizuru tak akan membantu Pulau Paradis lagi. Karena kini semua sesuai dengan dugaan mereka sebelumnya. Negara Hizuru hanya mau mengambil keuntungan sepihak saja. Seolah-olah mereka terlihat seperti ingin membantu, namun kenyataannya tidak. Jadi kini mereka akan mengandalkan rencana untuk mengorbankan Ratu Historia menjadi wadah Titan kerajaan. Kemudian Komandan Hanji memberikan saran untuk pergi ke Marley, yaitu untuk menggantikan tugas dari Nona Kiyomi. Karena itu seharusnya yang menjadi tugas dari pasukan pengintai. Begitu ucap Komandan Hanji. Kemudian mereka menaiki kereta untuk pulang ke markas. Di sini mereka sedang mengobrolkan rencana mereka sebelum pergi ke Marley. Kemudian Armin mengingatkan mereka, karena bahasa Eldia digunakan dengan luas, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Namun mereka harus hati-hati dengan logatnya, agar tidak dicurigai oleh penduduk lokal. Kemudian Eren melanjutkan pembicaraan, yaitu siapa yang akan mewarisi Attack Titan Eren dan Founding Titannya, mengingat kini usia Eren tinggal tersisa 5 tahun lagi.
Mikasa di sini langsung menyaut perkataan Eren jika dirinya yang akan menjadi pewaris kekuatan Titan Eren. Namun Jan membantahnya, karena seingatnya dulu Mikasa memiliki darah campuran Ackerman dan Asia. Jadi tak mungkin Mikasa bisa mewarisi kekuatan Titan. Ditambah lagi Mikasa memiliki ikatan darah dengan Nona Kiyomi. Jadi mereka tak bisa membiarkan Mikasa yang menjadi pewaris Titan. Coba bayangkan Mikasa tanpa kekuatan Titannya saja sudah sangat kuat. Mungkin ditambah kekuatan Titan, Mikasa bakalan terbang dalam mode Titannya menggunakan 3D manuver. Yang pastinya Mikasa akan menjadi semakin overpower. Eren kemudian membenarkan perkataan Jan. Dan di sini siapa yang akan menjadi pewarisnya? Lalu Jan dengan santuy menjawab adalah dirinya. Namun menurut Connie, kita tak bisa membiarkan orang sehebat Jan mati dalam 13 tahun. Connie di sini menyarankan agar Jan menjadi Perdana Menteri atau yang lainnya. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Jan sekarang menjadi salah satu komandan dari pasukan pengintai. Karena Jan adalah tipe orang yang bisa mengambil keputusan di waktu yang tepat. Istilahnya si Jan ini adalah orang yang dapat diandalkan. Lalu Connie mengatakan jika yang akan warisi Titan adalah aku. Yang tentu saja langsung dibantah oleh Sasha. Karena mana mungkin kita mewarisi kekuatan Titan kepada orang bodoh sepertimu. Kemudian Sasha juga ingin menjadi pewarisnya. Ya baik Sasha maupun Connie mereka sama kocaknya. Jadi nggak mungkin jika kekuatan Titan Eren diwariskan kepada Sasha. Setelah proses debat yang cukup kocak ini, Eren kembali buka suara. Dengan mengatakan jika aku tak berniat mewariskannya kepada kalian. Karena kalian semua berharga bagiku, lebih dari apapun. Karena itulah Eren ingin agar teman-temannya berumur panjang. Seketika suasana menjadi tenang dan menjadi canggung. Yang kemudian wajah Mikasa dan Eren terlihat memerah. Ya, sementara Jan yang berada di tengah Eren dan Mikasa berusaha tabah menghadapi momen canggung seperti ini. Lalu cerita kembali ke panel obrolan. Karena hal itu Eren akan melindungi mereka, makanya Eren bertindak lebih agresif dari orang lain. Ya, tapi tetap saja di sini Jan dan Connie tetap menyudutkan Eren sebagai biang dari kematian Sasha. Dan Connie memberikan penjelasan tentang reaksi Eren saat Sasha mati, yang mana saat itu Eren terdengar sedang ketawa. Tampaknya di sini Connie sedang salah paham dengan apa yang Eren tertawakan saat itu. Sebenarnya Eren di momen ini bukan menertawakan kematian Sasha, melainkan Eren menertawakan dirinya sendiri. Kemudian Connie meminta penjelasan kepada Mikasa sebagai orang terdekatnya. Yang kemudian Armin akan mengatur pertemuan dengan Eren untuk mendapatkan penjelasan dan memastikan jika Eren berada di pihak mereka. Lalu panel sedikit berpindah dengan Zeke, Kapten Levi dan anggota skuad Levi yang baru. Yang tampaknya kini mereka sedang membatasi pergerakan Zeke di dalam hutan pohon raksasa. Sementara di sisi lain si bocil kematian dan si anak baik berhasil kabur dari penjaranya. Kemudian Falco meminta Gabi untuk melepaskan ban lengannya. Karena jika ada tentara atau orang yang melihatnya kemungkinan mereka akan dicurigai. Namun Gabi menolaknya, lalu Falco melepaskan ban lengan itu dengan paksa. Kemudian Gabi langsung emosi dengan membanting Falco ke tanah. Karena menurut Gabi ban lengan itu merupakan pembeda dari dirinya dengan para penjahat yang ada di pulau ini. Kemudian secara tiba-tiba mereka keciduk oleh adik angkat Sasha yaitu Kaya. Yang kemudian Kaya mengajak dua bocil ini untuk menuju rumahnya karena mereka terlihat sedang kelaparan. Sementara jauh di seberang lautan yaitu di bekas pertempuran Liberio, militer menyelidiki mayat Zeke yang telah hancur berkeping-keping. Di sini kita bisa melihat kakek dan nenek Zeke yang sedang menangisi kepergian cucunya. Yang kemudian Komandan Magat meragukan kematian dari Zeke. Karena menurutnya bukti itu tak cukup kuat, karena menurutnya Zeke berhasil selamat malam itu, dan berhasil kabur bersama pasukan pengintai. Kalau kecurigaan Peach benar, berarti Zeke telah mengumpulkan sukarelawan dari 4 tahun yang lalu. Karena 3D manuver pasukan pengintai menggunakan teknologi militer Marley. Ditambah lagi pesawat udara yang digunakan pasukan pengintai untuk kabur tak bisa dioperasikan tanpa pelatihan militer. Yang tentu saja pihak militer Marley tak akan membiarkan pengorbanan dari para petinggi dan jurnalis dari seluruh dunia akan sia-sia. Dan dalam waktu 6 bulan ke depan, pasukan aliansi seluruh dunia akan menjalankan serangan bumi hangus pada Pulau Paradis. Yang kemudian Colt memberanikan diri membuka suaranya.
Karena mana mungkin harus menunggu 6 bulan untuk menyelamatkan adiknya Falco dan Gabi. Kemudian Reiner juga membuka suaranya, karena menurutnya mustahil jika dalam waktu 6 bulan Zeke akan diam saja. Karena Zeke bukan tipe orang yang akan diam saja dalam 6 bulan tanpa memikirkan rencana apapun. Yang tentu saja Reiner sangat yakin dengan pendapatnya kali ini. Kemudian Reiner dengan lebih tegas mengatakan jika mereka harus melancarkan serangan sergapan kepada Pulau Paradis. Dan manga chapter 108 pun berakhir sampai sini. Jadi ada beberapa momen yang menjadi kunci di manga ini. Yang pertama, siapa orang yang menghamili Historia. Yang kedua, kepada siapa Eren berpihak. Yang ketiga, pertemuan dua bocil dengan Kaya. Dan yang terakhir, serangan mendadak yang akan dilakukan militer Marley. Jadi segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.